Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi 3-1-3-3. Oke guys, formasi 3-1-3-3 sempat menjadi buah bibir di awal musim ini. Banyak teman-teman yang bilang kalau formasi itu lagi bagus musim ini guys. Kebetulan karena tim saya di awal musim ini performanya angin-anginan dan saya juga sudah melakukan beberapa perubahan formasi, tapi tetap saja hasilnya tidak terlalu memuaskan hingga akhirnya saya tertarik untuk menguji formasi 3-1-3-3 di event melintasi bumi melawan Jepang di fase terakhir, dan hasilnya sangat mengejutkan. Tim saya mampu mengalahkan Jepang di event tersebut. Lalu setelah itu saya membeli dua pemain yang tepat untuk menggantikan posisi pemain pinjaman yang kontraknya akan berakhir, dan membeli satu pemain tengah untuk mengganti posisi pemain yang performanya mulai menurun, dan hasilnya cukup memuaskan. Dengan perubahan taktik, strategi, dan formasi itu, performa tim saya mulai membaik dan meraih hasil positif dengan meraih 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Perlahan tapi pasti tim saya mulai merengsek naik ke puncak klasemen dan berhasil mengumpulkan 30 poin, terpaut 4 poin dari posisi 2 klasemen saat ini. Oke guys, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Oke teman-teman, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Audax Italiano. Mereka menggunakan formasi 4-1-3-2, dan biasanya formasi itu cocok untuk menghadapi formasi 3-1-3-3, di mana saya hanya menempatkan satu back tengah dan dua back sayap. Dan jika dilihat dari kualitas mutu keseluruhan, Audax Italiano jelas lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya di pertandingan nanti. Dan dari 5 pertandingan terakhir, kedua tim meraih 5 kemenangan secara beruntun, dan mereka memiliki kepercayaan diri penuh di pertandingan ini guys. Dalam laga ketat seperti ini, setiap faktor akan menentukan, jadi jangan biarkan mereka memulai permainan dengan cepat. Tapi jika kita lihat formasi lawan, mereka menempatkan banyak penyerang di depan, 2 striker dan 3 gelandang serang. Menurut saya ada celah terbuka di area ini guys. Andai saja nanti pemain saya berhasil menguasai area itu, kemungkinan besar tim saya bisa mendominasi penguasaan dan bisa menghentikan aliran bola secepat mungkin di area pertahanan tim lawan. Dan sebaliknya, jika lawan dengan banyaknya penyerang yang mereka tempatkan berhasil mendominasi lini tengah pertahanan tim saya, kemungkinan mereka akan dengan mudah menerobos pertahanan tim saya. Meskipun jika kita lihat sektor serangan kedua tim cukup seimbang, tapi Italiano lebih kuat di sektor pertahanan dan di sektor gelandang. Jadi kita harus tetap berhati-hati menghadapi lawan seperti ini. Dan untuk mengantisipasi lawan seperti ini, saya memberikan mentalitas bertahan untuk ketiga back saya. Tujuannya agar ketiga back tersebut bisa lebih fokus untuk bertahan. Karena jika back sayap tidak diberikan mentalitas bertahan, terkadang mereka akan membantu serangan dan membuat lini pertahanan tim saya memiliki banyak celah yang terbuka, dan mungkin sedikit celah itu bisa dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol lewat serangan balik cepat. Dan untuk keempat gelandang, saya sengaja tidak memberikan mentalitas menyerang atau bertahan agar mereka bisa bermain bebas membantu menyerang atau bertahan tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Kemudian 3 pemain depan diberikan mentalitas menyerang agar mereka lebih fokus untuk menyerang dan berusaha merepotkan pertahanan tim lawan di areanya sendiri. Oke guys, pertandingan akan segera berlangsung, dan sekarang mari kita analisa taktik dan strategi yang diterapkan oleh kedua kesebelasan saat pertandingan berlangsung. Seperti biasa, di awal babak pertama saya langsung memberikan bonus latihan menyerang. Dan kebetulan banget guys, manajer lawan hadir mendampingi timnya di sisi lapangan. Tentu ini akan membuat jalannya pertandingan semakin memanas.
Di menit ketiga, Audax Italiano langsung berinisiatif menyerang dari area tengah, tapi langsung dihentikan dengan keras oleh Otamendi. Pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas untuk Italiano. Tapi sayang, tendangan Santos masih melambung di atas mister gawang Argentina. Tidak ada gol tercipta, skor masih 0-0 di menit ketiga. Italiano melakukan serangan kedua, kerjasama apik pemain Italiano hampir saja berbuah gol. Tapi sayang sekali, sepakan Santos lagi-lagi melambung di atas mister gawang Argentina. Jika kita perhatikan, Santos sebenarnya sempat dikawal dua pemain, tapi dia berhasil melewatinya dengan sangat baik. Tapi sayang, penyelesaiannya cukup buruk. Dan tidak ada gol tercipta, skor masih 0-0 di menit ke-7. Oke, sekarang mari kita lihat ketika Argentina mencoba menyerang. Pemain Argentina membentuk pola segitiga di area tengah. Dan 3 bek tetap standby di posisinya. Dan para penyerang sudah siap di posisinya masing-masing untuk menerima umpan dari para gelandang. Kerja sama apik pemain tengah Argentina membuat pertahanan Italiano sempat kesulitan, hingga terpaksa mereka melakukan pelanggaran keras untuk menghentikan serangan. Messi yang ditugaskan menjadi penendang bebas hampir mencetak gol, tapi sayang, tendangan kerasnya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang Italiano. Mari kita lihat resiko ketika kita menempatkan 3 bek. Seperti yang saya bahas di awal, menempatkan 3 bek memiliki banyak resiko di area pertahanan. Ketika pemain merapat ke sebelah kanan, lawan bisa memanfaatkan peluang di sisi kiri. Untung saja pemain-pemain yang dimiliki Italiano sepertinya tidak memiliki kombinasi yang sempurna, hingga membuat semua pemainnya berambisi untuk mencetak gol daripada mengumpan. Italiano kembali membangun serangan yang berbahaya. Mereka kembali memanfaatkan rapuhnya pertahanan Argentina di sisi sebelah kiri. Cabrera menerima umpan cantik dari Alvarez. Beruntung tendangan keras jarak dekatnya masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh penjaga gawang Argentina. Serangan demi serangan terus dilakukan Italiano, tapi masih belum membuahkan hasil di babak pertama. Skor masih 0-0. Oke, untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan perpaduan. Kemudian serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Ketika pertandingan berjalan bagus, jadi tidak ada perubahan taktik yang saya lakukan di babak pertama. Di menit 38, Argentina kembali membalas serangan dari area tengah. Aksi individu Otamendi hanya bisa dihentikan dengan pelanggaran keras. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Tapi sayang sekali, tendangan keras Lionel Messi masih bisa dihentikan oleh penjaga gawang Italiano. Dia terbang menepis bola dan mengamankan gawangnya. Akhir babak pertama, belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Italiano di babak pertama berhasil mendominasi serangan. Pada jeda paruh waktu, saya akan mengganti Dybala yang bermain di sisi kiri dan memasukkan Alvarez yang bisa bermain menusuk langsung ke jantung pertahanan tim lawan. Untuk merubah situasi, jangan ragu untuk berubah taktik dan strategi. Kali ini saya akan fokus menyerang dari area tengah pertahanan tim lawan. Masuknya Alvarez di babak kedua membuat Argentina bermain begitu cair. Mereka berhasil mengecoh pertahanan Italiano. Mike Allister mengirim umpan yang langsung ditanduk oleh Messi. VAR sempat melihat ada potensi offside, tapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata Messi berada di belakang lawan atau onside. Dan gol tercipta. Skor untuk sementara 1-0 di menit 52 untuk keunggulan Argentina. 6 menit berselang, Argentina kembali mencetak gol keduanya lewat kerjasama apik Otamendi, Paredes, dan Messi. Paredes yang mengetahui Messi berdiri tak terkawal langsung mengirim umpan jauh ke depan. Bola pun berhasil diterima dengan baik dan Messi melakukan dribbling spektakuler lalu mencetak gol dari jarak dekat. Italiano berusaha memperkecil ketertinggalan melalui situasi bola mati, tapi beruntung tendangan keras Santos masih bisa digagalkan penjaga gawang Argentina. Paredes bermain cukup baik, tapi karena dia sudah mulai kelelahan, saya harus menggantinya dengan pemain yang cukup bugar. Ya, meskipun kita tahu terkadang pemain yang kita masukkan di babak kedua tidak memiliki kualitas yang setara, tapi dengan cara itu kita bisa memulihkan kembali kondisi tim kita. Messi hampir mencetak gol ketiganya lewat tendangan jarak dekat, tapi sayang tendangannya tidak cukup keras dan mengarah tepat di pelukan penjaga gawang Italiano. Perubahan taktik dan strategi Argentina di babak kedua membuat pemain-pemain Argentina menemukan permainannya. Mereka berhasil mendominasi serangan di babak kedua.
Kali ini gol kembali tercipta lewat kerjasama apik semua pemain Argentina. Otamendi berhasil merengsek masuk ke area tengah pertahanan tim lawan dan mencetak gol lewat tendangan kerasnya. Hingga peluit berakhirnya babak kedua ditiup, tidak ada lagi gol yang tercipta. Argentina berhasil mengalahkan tuan rumah Italiano dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Messi bermain bagus di babak kedua. Dia berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist untuk membawa Argentina menang di leg pertama. Sempat kesulitan di babak pertama karena saya konsisten menyerang dari sayap kanan, tapi tidak ada hasilnya, dan di babak kedua saya fokus menyerang lewat tengah dan 3 gol tercipta. Nah, itu dia guys, pentingnya hadir di sisi lapangan. Jadi kita bisa melakukan perubahan ketika tim kita mulai kesulitan. Jadi di leg pertama tim saya mampu mengalahkan Italiano dengan skor 0-3, dan di leg kedua tim saya kembali menang dengan skor 3-0 dan lolos ke final asosiasi dengan agregat 6-0 guys. Nah, seperti itu guys, cara saya menggunakan taktik, strategi, dan formasi 3-1-3-3 menghadapi lawan dengan formasi 4-1-3-2. Oh iya, taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan terkadang tidak menjamin tim kamu bisa selalu memenangkan pertandingan guys, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan taktik dan formasi ini, sebelum kamu menerapkannya untuk laga-laga resmi, sebaiknya kamu melakukan laga uji coba melawan teman-teman kamu yang kualitasnya lebih tinggi 10 hingga 30% guys. Nanti jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu meraih hasil bagus, kamu bisa menerapkannya untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Oke guys, gimana nih menurut teman-teman formasi 3-1-3-3? Bagus gak? Kira-kira selain formasi 3-1-3-3, formasi apa lagi nih yang bagus guys? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap pembahasan kali ini bermanfaat, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Semoga teman-teman musim ini juara. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.